Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita boleh bersyukur pada pagi hari ini kita sama-sama kembali boleh beribadah online. Saya percaya walaupun kita tidak satu ruangan di tempat ini, mungkin Bapak Ibu di rumah, tapi saya percaya Roh Kudus, Roh Tuhan yang sama-sama boleh menyatukan setiap kita untuk sama-sama boleh datang memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita sama-sama datang menyembah nama Tuhan. Haleluya. Sebab sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan. Darahmu yang sudah boleh menyucikan setiap kami. Kami sembah. Sama-sama kita mau katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya ketuhanan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
Kalau kami ada pada hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Semua karena anugerah inilah setiap hari. Kami mau terus meninggikan Engkau. Amin. Lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Tinggikan melebihi segala-galanya. Lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sampai selamanya kami mau sembah Engkau, kami mau ikut Engkau Tuhan. Sampai selama-lamanya, sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami Tuhan, kami bersyukur. Dengan setiap keberadaan kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap keberadaan kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, kami sama-sama masih boleh memuji menyembah nama Tuhan bersama-sama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, kami mau terus berkata Tuhan Yesus baik Tuhan. Thank you buat semuanya, terima kasih buat kasih setiamu yang sungguh besar Tuhan. Darahmu yang telah Engkau boleh curahkan atas setiap kami. Thank you Tuhan, kami bersyukur. Kami mau serahkan ibadah ini sampai akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Hanya Tuhan yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya kita mau katakan sama-sama amin. Haleluya, beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Hati kami percaya Tuhan, Engkaulah gunung batu keselamatan kami, Engkaulah kota perlindungan atas setiap kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
benteng pertahanan atas setiap kami. Kami mau selalu percaya akan kebaikan-Mu, akan kedahsyatan dalam kehidupan kami. Sama-sama kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan, walau bumi bergencang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Sebab kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kami. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Amin. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Sebentar kita akan melihat video pesan gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2020 ini. Kira-kira bagaimana perasaan dan suasana hati Bapak Ibu, terutama setelah lebih kurang 2 bulan ini kita berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu. Apakah suasana hati Bapak Ibu tetap sukacita, tetap bahagia dan penuh ucapan syukur? Atau sebaliknya, justru mungkin Bapak Ibu merasa sedih, kecewa, bahkan marah kepada Tuhan karena merasa sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa di dalam situasi yang membuat kita tertekan ini. Oleh karena itu, di bulan Juni ini gereja kita mengambil tema, apakah kita kecewa dengan Tuhan? Nah, bagaimana kita meresponi setiap keadaan di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak menjadi kecewa dengan Tuhan. Di minggu yang pertama, kita akan belajar bahwa kekecewaan bisa terjadi kepada kita ketika kita merasa Tuhan tampaknya begitu jauh dengan kita. Relasi kita dengan Tuhan begitu kering. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita memiliki kembali relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang membawa kesegaran di dalam kehidupan rohani kita. Terlebih kita akan disadarkan bahwa sebenarnya Tuhan adalah Allah yang menyertai kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Di minggu yang kedua, kita akan belajar apa yang membuat seringkali kita kecewa. Bapak Ibu, ini senjata iblis yang seringkali membuat kita kecewa, yaitu dia mendatangkan ketakutan di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis membangkitkan ketakutan di dalam hati kita sehingga akhirnya kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Padahal Tuhan berjanji bahwa Dia memberikan damai sejahtera buat kita. Di minggu yang ketiga, kita akan belajar bahwa kekecewaan bisa terjadi karena sepertinya doa kita tidak dijawab. Kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita, atau Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kita akan belajar untuk mengerti bahwa sebenarnya Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Di dalam kedaulatannya, Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Dan pada akhirnya di minggu yang keempat, kita akan belajar
bahwa seringkali kita menjadi kecewa dengan Tuhan karena kita mempunyai paradigma atau cara pandang yang salah tentang Tuhan, tentang diri kita, tentang kehidupan ini. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana kita menselaraskan persepsi kita, cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan di dalam melihat berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya setelah bulan Juni ini kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat tetap bersuka cita di dalam situasi apapun. Dan dengan demikian kita semakin dewasa untuk menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, demikian kita sudah boleh menyaksikan pesan gembala, dan itu boleh mengingatkan setiap kita. Sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama mau angkat satu pujian. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan. Kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Saat ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Yes, Kau Allah Immanuel. Sama-sama kami mau nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang menyembah. Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau yang menguatkan kami Tuhan. Amin. Yes. Kau harapan setiap kami Tuhan. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Katakan Immanuel. Immanuel, Engkau
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapkan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang menyertai kami, yang membimbing kami, bahkan di dalam lembah kekelaman. Kami tahu Engkau beserta kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari kami punya Allah yang selalu mempedulikan kami, memperhatikan kami. Bahkan di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, Engkau senantiasa menguatkan kami sehingga kami dapat bertahan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah guncangan, di tengah-tengah situasi apapun. Tuhan, kami bersyukur. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau teduhkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan buat kami semua. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman yang akan memimpin hidup kami di dalam segala situasi. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa di dalam ibadah online hari ini. Saya bersyukur bahwa kita semua tetap diberikan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Amin. Sebagaimana pesan gembala yang tadi kita saksikan, maka tema gereja kita pada bulan ini adalah kecewa pada Tuhan, ya, sebuah pertanyaan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang kekecewaan kepada Tuhan, rasanya mungkin bagi kita adalah sesuatu hal yang tabu. Bagi orang beriman rasanya gak pantas untuk bicara tentang kekecewaan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu maha baik? Bukankah Tuhan itu maha kasih? Bukankah Tuhan itu maha bijaksana? Tentu kalau demikian halnya gak boleh dong kita kecewa sama Tuhan. Betul gak? Ya. Dan rasanya kalau Tuhan itu baik dan bla bla bla, ya, nanti kita kualat kalau kita kecewa sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan ini, kalau kita memiliki relasi dengan siapapun, ya, entah itu mungkin dengan
dengan teman sekantor, dengan teman sekolah, dengan suami atau istri atau pasangan kita, maka semakin kita dekat dengan orang tersebut, kita pasti akan mengalami yang namanya friksi atau gesekan. Betul tidak? Ya. Kalau kita dekat tinggal serumah sama seseorang, kita pasti tahu jeleknya, keburukannya, dan bisa terjadi benturan-benturan, keributan yang timbul. Nah, hal itu juga tidak terkecuali bisa terjadi antara kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena mungkin ada paradigma atau cara pandang kita yang salah. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa paradigma yang mungkin membuat kita bisa menjadi marah sama Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah survei yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Barna Research. Nah, ini survei tahun 2017 ya, jadi belum terlalu lama. Dan di survei itu menunjukkan katanya bahwa 2 dari 3 orang Kristen itu pernah merasa kecewa atau meragukan Tuhan. Ya, meragukan kasih-Nya, meragukan kebaikannya, meragukan kuasanya dan lain sebagainya. Kemudian di dalam research itu dikatakan juga bahwa lebih dari 25% orang Kristen merasa bahwa mereka masih meragukan tentang Tuhan meskipun mereka masih beribadah. Dan reaksi yang paling umum ketika orang-orang Kristen mengalami kekecewaan rohani, dikatakan sebanyak 45% adalah apa? Mereka tidak lagi ke gereja. Jadi waktu mereka merasa, kenapa ya mengikut Tuhan seperti ini, mereka menjadi kecewa, dan responnya atau reaksinya terbanyak adalah kemudian mereka tinggalkan gereja, tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah sebuah survei yang menarik untuk kita renungkan. Ya, mungkin di dalam perjalanan hidup kita juga pernah mengalami kekecewaan seperti itu. Walaupun mungkin kekecewaan kita itu tidak kita ungkapkan di muka umum ya, atau kita tidak publish di Instagram kita atau di Facebook kita. Wah, saya lagi kecewa sama Tuhan. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi barangkali kita pernah mengalami suatu hal yang seperti yang terjadi di dalam survei tadi. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang bisa membuat orang-orang atau kita menjadi kecewa dengan Tuhan? Nah, mungkin kekecewaan itu bisa diakibatkan karena kita tiba-tiba ditinggal mati oleh orang yang kita kasihi. Ya. Atau mungkin usaha yang kita rintis tiba-tiba menjadi bangkrut. Apalagi Bapak Ibu di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ya. Bayangkan kalau ada Bapak Ibu seorang yang punya modal pas-pasan. Kemudian di akhir tahun lalu, mungkin di bulan Oktober atau November, dia berpikir, saya mau merintis usaha baru di tahun 2020. Kemudian dia menyewa kios di sebuah mall, ya, atau tempat usaha di sebuah mall dengan harapan bahwa ketika perekonomian membaik, ya, dia bisa meraih untung dari barang-barang yang dia jual di mall tersebut. Sebagaimana kita tahu, orang-orang senang jalan-jalan ke mall, ya, senang untuk lihat-lihat, berbelanja di mall. Dan Bapak Ibu, asumsi dia atau dia berpikir, wah, kalau saya buka kios ini, saya jual barang ini di sebuah mall, keuntungannya mungkin bisa berlipat-lipat. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba di bulan Maret kita semua, ya, dihantam oleh pandemi corona ini. Dan Bapak Ibu, semua mall ditutup. Kira-kira kalau Bapak Ibu ada di dalam posisi orang tersebut, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apalagi kalau yang bersangkutan itu adalah orang yang rajin ke gereja, ya, setia beribadah, setia bahkan melayani Tuhan.
Mungkin orang tersebut akan bertanya, Tuhan kenapa Tuhan nggak kasih tahu saya? Kalau tahu akan terjadi begini di tahun 2020, mungkin saya akan simpan modal yang hanya segitu-gitunya. Ya, sekarang habis untuk bayar kontrakan, ya, untuk sewa kios tersebut, untuk beli barang-barang, tetapi tidak bisa jualan. Bapak Ibu, itu bisa membuat kita atau orang tersebut yang mengalami situasi seperti itu menjadi kecewa sama Tuhan. Atau mungkin ada orang yang tiba-tiba divonis dokter bahwa Anda mengalami sakit terminal. Sakit terminal itu adalah sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Kalau kita mendengar seperti itu, tentu Bapak Ibu bukan hanya kita sedih, bukan hanya kita mungkin down, tetapi kita kemudian kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok membiarkan saya mengalami penderitaan atau sakit seperti ini? Yang dokter bilang dia sudah angkat tangan, paling Bapak hidup tinggal beberapa bulan lagi. Bapak Ibu, tentu itu akan membuat kita menjadi kecewa. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, ya di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 19 sampai 21. Ada satu kisah menarik di situ tentang satu keluarga, Elimelek dan Naomi. Dia pindah ke Moab dengan harapan dia mempunyai penghidupan yang lebih baik. Ya. Dan Bapak Ibu di ayat 19 sampai 21. Ya. Pada waktu Naomi pulang dari Moab kembali ke Yehuda atau ke Bethlehem. Bapak Ibu, ketika dia kembali ke kampungnya itu, teman-temannya gempar katanya, menyambut dia. Ya, itu yang datang teh si Naomi, ya. Lalu apa jawab Naomi? Dia bilang, jangan panggil saya lagi Naomi. Naomi itu artinya menyenangkan, Bapak Ibu. Ya, Naomi bilang, jangan panggil saya Naomi, panggil saya Mara. Atau istilahnya panggil saya si pahit. Ya. Kenapa Naomi sampai begitu marah, bahkan dengan namanya sendiri dia tidak ingin mendengar orang memanggil dia dengan nama Naomi. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang orang pakai nama Joyce misalnya atau Joy, ya. Gambarannya kan wah ini orang yang penuh sukacita gitu ya. Kalau tiba-tiba misalnya dia dirundung dengan berbagai masalah, ya kemalangan yang bertubi-tubi, mungkin dia bilang, jangan panggil saya lagi Joy, ya, panggil saya si hitam atau si malang, ya. Kenapa? Karena hidup saya sudah demikian rupa. Naomi bilang, Tuhan sudah mengadakan saksi melawan saya. Dulu saya pergi dengan tangan penuh katanya. Sekarang saya pulang dengan tangan kosong. Dengan tangan hampa ya. Kalau tangan kosong istilahnya seperti jago silat. Enggak. Dia pulang dengan tangan kosong sehingga dia bilang, udahlah jangan bicara soal kesukaan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang bisa seperti itu ya. Ketika menghadapi kemalangan yang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Nah hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Bagaimana saat kita mengalami rasa pahit karena sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Sepertinya Tuhan begitu jauh dari kehidupan kita. Dan kita menjadi kecewa dengan banyak hal yang tidak kita bayangkan. Yang kita terima. Ya, ada banyak hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami seperti itu. Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur 13 ini ada 6 ayat. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah doa kepercayaan.
Di situ dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, pada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 bagian dari Mazmur pasal 13 ini yang akan kita pelajari. Di mana kita melihat satu perubahan besar yang dialami Daud. Dari keadaan kecewa, dari keadaan marah, dari keadaan meragukan Tuhan. Itu berbalik menjadi apa? Daud bisa bersukacita dan memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagian yang pertama kita melihat di dalam ayat yang 1 dan kedua. Maka di situ kita melihat ungkapan hati Daud terhadap situasi yang dihadapinya. Bapak Ibu, beberapa penafsir mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud kemungkinan pada 2 situasi. Ya, ada 2 situasi yang memungkinkan Daud menulis Mazmur ini. Yang pertama adalah saat dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan yang kedua adalah saat dia dikejar-kejar oleh Absalom. Kenapa demikian? Karena kalau kita membaca tadi atau mencermati di dalam Mazmur 13 ini kita menemukan Daud tidak menaikkan doa meminta penghukuman Tuhan atau pembalasan Tuhan kepada musuh-musuhnya. Ya, tidak ada. Daud hanya berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kenapa demikian? Ya, kita tahu Daud adalah orang yang sangat menghormati Saul. Sehingga dia pernah berkata, aku tidak akan pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ya, 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul tetapi dia tidak lakukan itu. Karena dia begitu menghormati Saul. Yang kedua, Absalom yang walaupun dengan begitu upaya besar untuk menghabisi Daud, membunuh Daud. Tetapi Daud sangat mengasihi anaknya ini. Bahkan ketika Daud tahu Absalom mati di dalam peperangan, Daud begitu meratapi kematian Absalom tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi di dalam masa perburuan itu, di mana Daud begitu dikejar-kejar baik oleh Saul maupun oleh Absalom, Daud merasa sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Daud merasa seorang diri. Daud tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Daud merasa dia tidak bisa lagi kontak dengan Tuhan melalui doa-doanya. Sehingga di dalam ayat yang kedua dan ketiga kita bisa melihat ini ekspresi keputusasaan dan kekecewaan Daud. Berapa lama lagi Tuhan? Bapak Ibu, tentu itu diungkapkan sebagai satu reaksi yang begitu kekecewaan atau kekesalan yang meluap. Ya. Berapa lama lagi sih Tuhan? Saya harus mengalami seperti ini. Dan dia berkata ini Bapak Ibu, ya. Dia mengungkapkan ekspresi kekecewaannya ini bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Kita lihat ya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku?
Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu? Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud pada masa-masa ancaman tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa kekecewaan yang diluapkan oleh Daud itu bermuara pada apa? Pada ayat yang ketiga, di situ Daud berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku. Bapak Ibu, muara dari kekecewaan Daud adalah apa? Di dalam perburuan dia oleh Saul atau oleh Absalom, atau kita dapat simpulkan oleh musuh-musuhnya, dia merasa bahwa hal itu tidak kunjung selesai. Hal itu ya menjadi semakin menakutkan, Kalau Bapak Ibu pernah membaca ya kisah Daud di dalam 1 Samuel, khususnya pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul, ya. Ada satu peristiwa, ya kalau kita membacanya dengan begitu menghayati, ada satu masa di mana Daud itu sudah kepepet sekali, sudah terpojok oleh pasukan dari Saul. Ya. Tapi begitu Saul sudah hampir menangkap Daud, dikatakan tiba-tiba ya ada kabar dari rakyat yang mengikuti Saul itu. Raja Saul katanya, itu orang Filistin menyerang kita. Sehingga Saul yang sudah hampir menangkap Daud itu akhirnya menghentikan pengejarannya. Dan dia kemudian berhadapan dengan bangsa Filistin. Sehingga Daud berkata pada waktu itu, ini gunung batu keluputan. Ya, di situ dia mengalami keluputan. Tetapi Bapak Ibu, meskipun Daud mengalami hal-hal seperti itu, dia tetap merasa atau berkata, Tuhan, sampai berapa lama hal ini harus saya alami? Dia khawatir bahwa keluputan yang spektakuler seperti ini belum tentu terjadi di dalam kesempatan yang lain. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu saya katakan tadi, muara kekecewaan Daud, kita bisa lihat dari kekhawatiran yang dia alami, kesedihan yang dia alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita dapat belajar apa? Ya, yang pertama di sini kita melihat bahwa setiap orang percaya bisa saja mengalami keputusasaan atau kekecewaan kepada Tuhan. Kita dapat merasa kecewa kepada Tuhan karena persoalan kita tidak kunjung beres. Kita dapat merasa kecewa kepada Tuhan karena sepertinya kesembuhan tidak kunjung terjadi di dalam kesehatan kita. Kita dapat menjadi kecewa kepada Tuhan karena sepertinya masalah tidak menjadi beres tetapi malah bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti itu? Pernahkah kita merasa, aduh Tuhan, masalah demi masalah datang bertubi-tubi di dalam kehidupan. Dan itu membuat kita khawatir, membuat kita sedih, membuat kita marah akan akibat tersebut. Dan apa dampak dari kekhawatiran itu? Seperti yang tadi diungkapkan oleh Daud. Kita merasa Tuhan begitu jauh dari kita. Kita merasa Tuhan sepertinya dia menutup telinganya terhadap doa-doa kita. Dan akhirnya kita merasa hubungan kita dengan Tuhan begitu kering. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dialami oleh Daud. Tetapi apakah Daud terus tenggelam di dalam keadaan seperti itu? Nah ini yang menarik dari seorang Daud. Karena apa? Karena meskipun dia berkata, Tuhan berapa lama lagi saya menaruh kekhawatiran, saya bersedih hati.
Sepertinya engkau jauh dari saya. Tetapi Daud tidak pernah tenggelam terus di dalam kekecewaan itu. Daud tidak pernah berhenti di dalam keadaan di mana dia marah sama Tuhan. Bapak Ibu, ayat selanjutnya kita melihat. Di dalam ayat yang keempat. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Bapak Ibu, dalam keadaan sepertinya Tuhan jauh, sepertinya Tuhan tidak mendengar dia. Daud seolah berkata, Tuhan sekarang berpalinglah sama aku. Tuhan kasih jawabanmu kepadaku. Bapak Ibu, di bagian yang kedua ini kita dapat belajar. Saat kita kecewa dengan Tuhan, panjatkan doamu. Saat kita kecewa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Karena doa adalah kunci untuk mengubah kekecewaan kita menjadi sorak-sorai dan sukacita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Ada seorang yang mencipta lagu Janjimu Seperti Fajar. Tentu lagu itu tidak asing ya buat kita ya. Walaupun mungkin sekarang jarang kita nyanyikan. Nah Bapak Ibu, lagu Janjimu Seperti Fajar ini ditulis oleh seorang yang saya baca di internet, namanya adalah Bapak Aven Hardianto. Nah, Bapak Aven ini menulis lagu ini di tengah-tengah satu keadaan yang kehidupan yang sedang down sekali. Di mana dia pada waktu itu sedang konflik dengan istrinya. Dia mau menceraikan istrinya karena satu dan lain hal, ya. Tetapi yang menarik, saya menyoroti kepada apa yang dilakukan oleh istrinya. Istrinya ini ketika dia ditinggalkan begitu saja, dia dicuekin oleh suaminya ini, menjalani rumah tangga yang hancur, bahkan hampir diceraikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh istri Bapak Aven ini? Dia berdoa dan berpuasa. Dia menangisi untuk suaminya. Ya. Singkat cerita, ketika kehidupan rumah tangga mereka dipulihkan, ya. Bapak Aven ini kemudian membaca buku, mungkin semacam buku diary dari istrinya. Ya. Dan di situ dia baru tahu bahwa ketika masa-masa sulit di dalam rumah tangganya itu, setiap hari istrinya itu selalu menuliskan kata-kata iman di dalam buku hariannya. Yang berkata, suamiku pasti akan dikembalikan Tuhan kepadaku. Keadaan ini akan menjadi baik bagiku. Pasti ada anugerah besar Tuhan bagiku. Suamiku akan menjadi suami yang takut akan Tuhan. Suamiku akan mengasihiku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang begitu tidak menentu. Apa yang dilakukan oleh istri Bapak Aven? Dia berdoa, dia berpuasa. Apa yang dilakukan Daud? Kita bisa lihat dari contoh atau ilustrasi kisah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang mengalami kekecewaan kepada Tuhan, ketika situasi membuat kita sepertinya Tuhan jauh dari kita, dan sepertinya Tuhan tidak mempedulikan kita, berdoa, datang kepada Dia. Ini yang perlu kita lakukan. Bukannya waktu kita kecewa, kita marah kepada Tuhan, malah kita menjauh dari Tuhan. Ini yang seringkali terjadi, ini yang umum terjadi. Ketika orang kecewa seperti survei yang tadi dilakukan oleh Barna Research.
Ketika mereka kecewa kepada Tuhan, ketika mereka meragukan Tuhan, yang mereka lakukan adalah mereka tinggalkan gereja. Mungkin mereka hidup dalam keadaan ya mabuk-mabukan, hidup semaunya sendiri dan berpikir udahlah nggak ada urusan lagi sama Tuhan. Bapak Ibu, bukan itu respon yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kita berdoa. Mungkin Bapak Ibu saudara berkata, bagaimana mungkin saya berdoa kepada Tuhan? Ya, kalau lagi kecewa, bagaimana mungkin saya bisa datang kepada Tuhan? Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, secara alamiah kalau kita kecewa sama seseorang, kita pasti malas untuk ngomong sama dia, benar nggak? Ya, malas untuk kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Ya, secara alamiah memang seperti itu. Tetapi ada satu tips yang baik, ya, yaitu dikatakan begini. Ketika engkau sedang tidak mood untuk berdoa, ketika engkau sedang tidak ingin untuk berdoa, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang tidak mood untuk berdoa. Artinya apa? Ya artinya kita berdoa juga. Ya, kita tetap berdoa, cuman kita berdoanya, Tuhan saya ini sedang nggak pengen berdoa sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika kita membuka hati kita, ketika kita jujur dengan keadaan kita, ketika kita jujur dengan kekecewaan kita. Seperti Daud seolah-olah menuduh Tuhan. Berapa lama lagi sih Tuhan engkau meninggalkan aku, engkau menyembunyikan aku. Tetapi justru ketika kita jujur dengan keadaan kita, maka itulah yang membuat pemulihan terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Amin. Ketika kita jujur dengan Tuhan di dalam doa, maka itu menjadi suatu introspeksi di dalam diri kita. Bagaimana persekutuan kita atau hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Apakah relasi kita dengan Tuhan itu benar? Nah Bapak Ibu, ketika kita di dalam kekecewaan kita, ketika kita merasa Tuhan jauh dan kemudian kita mulai datang kepadanya di dalam doa. Saya percaya Tuhan akan mengungkapkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan akan menunjukkan ada hal-hal yang mungkin kita perlu bereskan di dalam kehidupan ini. Karena Bapak Ibu saya ingin katakan bahwa banyak orang Kristen berpikir dia beribadah itu seperti berdagang dengan Tuhan. Apa maksudnya seperti berdagang dengan Tuhan? Ada banyak orang beribadah, memberi persembahan, melayani Tuhan. Di dalam pola pikirnya adalah apa? Saya sudah memberi buat Tuhan, saya memberi waktu saya, memberi uang saya, memberikan talenta saya. Tuhan harus bayar, Tuhan harus beri saya sesuatu. Entah itu berkat, entah itu perlindungan, entah itu pemeliharaan. Ya. Jadi dalam tanda kutip kita itu sepertinya sedang jual beli sama Tuhan. Saya kasih ini sama Tuhan, Tuhan harus kasih sesuatu sama kita. Dan yang lebih parah lagi adalah orang punya relasi dengan Tuhan ketika dia pikir bahwa Tuhan itu sekedar pembantu. Tuhan itu sekedar satpam, penjaga buat dia. Apa yang dia minta kepada Tuhan harus Tuhan lakukan. Apa yang dia suruh kepada Tuhan harus Tuhan kerjakan. Nah Bapak Ibu, ini satu konsep yang keliru. Yang Tuhan mungkin ingin sadarkan di dalam diri kita. Dan Bapak Ibu, saya percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kemurnian hati, dengan segala keterbukaan, Tuhan akan singkapkan hal-hal yang perlu kita bereskan. Sama seperti yang Daud lakukan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Di poin yang ketiga ini kita melihat setelah Daud berdoa, maka ini yang dia alami. Di bagian yang ketiga ini, ketika Daud berdoa mempercayakan diri kepada Tuhan,
Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Maka hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu, saya katakan tadi, perubahan besar terjadi di dalam kehidupan Daud. Dari keadaan marah, dari keadaan kecewa, kemudian di ayat terakhir dia berkata, aku mau bersorak-sorai buat Tuhan. Aku mau menyanyi buat Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika Daud menaikkan doanya, di situ dia baru menyadari bahwa benar Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu siap dengan penyelamatan. Tuhan selalu siap untuk menunjukkan kebaikannya kepada Daud. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, saya percaya itu jugalah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tantangan apapun yang sedang kita alami, yang membuat kita sepertinya putus asa, yang membuat kita sepertinya feel lonely, merasa sendiri. Bukan hanya kita diabaikan oleh manusia, tetapi kita sepertinya merasa diabaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, kita dapat tetap mengalami kesadaran atau kenyataan bahwa sebenarnya Tuhan tetap menyertai kita. Karena Dia Allah yang Immanuel. Kita dapat menyadari itu ketika kita datang kepadanya di dalam doa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kekecewaan dengan Tuhan, apapun penyebabnya, mari kita belajar dari Daud. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau alami Tuhan, kita mau melihat karyanya yang sempurna terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kita naikkan pujian ini. Sebagai pengakuan iman kita bahwa Dia adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan dengan iman, Dia Bapa yang setia. Sebetulnya tidak pernah sedetik Dia meninggalkan kita. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah
aku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Oh Tuhan, karya-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu terindah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Bapa yang setia. Sekalipun kami merasa Engkau jauh dari kami, sepertinya kami merasa Tuhan tidak mempedulikan kami, tetapi sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Kasih-Mu yang sempurna tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kalau kami sedang mengalami kekecewaan kepada Tuhan, kami merasa Tuhan mengabaikan kami, Tuhan meninggalkan kami, hamba berdoa saat ini, biar Roh Kudus mengingatkan kami sekalian, sesungguhnya Tuhan dekat dengan kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami membereskan mungkin hal-hal yang salah di dalam diri kami, Tuhan akan menyingkapkan rahasia besar. Tuhan membuat kekecewaan kami menjadi sorak-sorai dan sukacita. Tuhan mengubah ratap tangis kami menjadi tari-tarian. Hamba percaya Tuhan, apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan Daud, boleh kami alami di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba berdoa Tuhan, biar Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami, menyadarkan kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman ini. Di dalam situasi apapun, kami mau belajar tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Amin. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Hamba berdoa Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kami. Terus memberkati kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam kesehatan mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam menangani pandemi yang masih terus berlanjut hari-hari ini. Tuhan, Engkau memberi hikmat. Tuhan, bahkan Engkau yang akan campur tangan sehingga wabah virus corona ini dapat berhenti. Dan kami dapat Tuhan menjalani aktivitas kami, bahkan ibadah kami kembali Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan segala permohonan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di dalam ibadah berikutnya. Shalom.